Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran sosiologi. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, karena situasinya seperti ini. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai arti dari perubahan sosial dan faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Yang pertama adalah arti dari perubahan sosial. Perubahan sosial itu adalah perubahan lembaga sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, perilaku individu di dalam masyarakat. Atau bisa juga dikatakan bahwa perubahan sosial itu segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik itu perilakunya, sikapnya, gaya hidupnya, gaya pakaiannya, gaya rambutnya, nilai dan normanya, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat yang terjadi dalam waktu tertentu. Seperti itu ya. Jadi perubahan sosial itu segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang pernah kalian alami juga, ada perubahannya nilai, sikap, perilaku, gaya hidup, teknologi, budaya, dan lain-lain yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Itu yang dinamakan dengan perubahan sosial. Kemudian faktor yang mendorong atau faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial ada dua. Seperti yang ada di layar, ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal terdiri dari 4 faktor. Yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, kemudian penemuan baru, konflik atau pertentangan masyarakat, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kemudian yang faktor eksternal terdiri dari lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kita akan bahas faktor yang pertama dulu, yaitu faktor internal, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Nah, silakan lihat di layar. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Jadi, dalam masyarakat itu penduduk selalu mengalami perubahan. Penduduk yang berada di wilayah tertentu karena keadaan yang tidak mendukung, maka akan berpindah atau berurbanisasi ke tempat yang lain. Nah, misalnya di sini masyarakatnya berpindah dari desa ke kota. Akibatnya, karena di kota banyak kedatangan penduduk baru, maka di kota akan mengalami yang namanya perubahan sosial. Perubahannya apa? Misalnya di kota jadi macet, banyak munculnya lingkungan kumuh, kemudian banyak terjadi pengangguran, banyak terjadi kriminalitas, adanya semakin banyak polusi. Nah, itu perubahan sosial yang terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk. Kemudian perubahan sosial apa yang terjadi kalau penduduknya berkurang? Nah, bisa diperhatikan di gambar sebelah kiri ya. Kalau penduduk dalam masyarakat itu berkurang, maka yang terjadi adalah apa? Di sini masyarakatnya menjadi sepi. Nah, kemudian banyak lahan yang terbengkalai karena yang memiliki lahan pergi ke kota atau pindah ke tempat yang lain. Selain itu, keadaan desa jadi tidak berkembang karena kekurangan sumber daya manusianya. Nah, seperti itu ya untuk faktor yang pertama, yaitu bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Dapat dipahami ya anak-anak, faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua ada penemuan baru. Nah,
Penemuan baru dari judulnya saja, faktor internal penemuan baru. Penemuan baru di sini dibagi menjadi dua, ada discovery dan invention. Coba diperhatikan di sini yang gambarnya sebelah kiri ya. Discovery adalah penemuan unsur budaya baru. Jadi kalau dalam discovery itu seseorang benar-benar menemukan sesuatu yang baru, benar-benar baru. Kalau invention di sini menemukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang baru itu hasil dari mengkombinasikan penemuan yang lama atau penemuan yang sudah ada. Di materi yang sudah saya share, kalau kalian membaca di situ sudah ada penjelasannya semua. Ini saya tinggal mengulang saja ya. Kemudian ada pertanyaan di situ, kalau kereta api merupakan salah satu bentuk penemuan baru, apakah kereta api termasuk invention atau discovery? Nah, termasuk invention atau discovery anak-anak kira-kira kalau kereta api. Kalau discovery itu benar-benar sesuatu yang baru. Tapi kalau invention itu mengkombinasikan penemuan yang sudah ada, kreatif lagi, dikombinasikan lagi sehingga terbentuk suatu penemuan baru. Kalau kereta api misalnya berarti itu benar-benar baru atau mengkombinasikan dari penemuan yang lama. Jadi kalau kereta api itu termasuk invention ya, karena kereta api itu tidak langsung jadi seperti itu. Oh, dulu kereta api pakai uap, ada mesin keretanya, baru ada yang menemukan gerbongnya, sampai sekarang ada kereta api listrik. Itu penyempurnaan dari penemuan-penemuan yang sebelumnya. Maka kereta api itu dinamakan invention. Nah, beda lagi dengan penemuan obat. Contoh yang lain misalnya, oh ditemukan daun sirsak, itu bisa mengobati kanker. Nah, daun kelor bisa mengobati kanker dan segala macam penyakit. Nah, itu kalau penemuan obat-obat tersebut termasuk dalam discovery karena benar-benar penemuan baru. Seperti itu ya. Jelas di sini bedanya discovery dan invention. Jadi kalau kereta api, mobil itu masuk invention. Tapi kalau penemuan obat, penemuan batik, penemuan benua, nah itu masuk dalam discovery karena benar-benar baru ditemukan. Seperti itu ya. Kemudian lanjut pola penemuan baru. Pola penemuan baru. Jadi di sini pola penemuan baru itu ada polanya. Polanya ada 3. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah pola memancar. Nah, pola memancar itu yang ini nak. Dari gambarnya saja di sini ya, memancarkan pengaruhnya. Penemuan baru berpengaruh pada bidang lain. Jadi di sini kalau pola memancar, di sini penemuan barunya cuma satu penemuan baru, kemudian memancarkan pengaruhnya terhadap hal yang lain. Misalnya ditemukannya televisi. Nah, dengan televisi kita bisa satu misalnya melihat sinetron atau mendapat hiburan. Yang kedua, bisa mendapatkan informasi atau bisa melihat berita-berita yang sedang up to date. Nah, kemudian yang ketiga, dengan televisi kita bisa melihat produk-produk yang dijual melalui iklan. Nah, itu misalnya ya. Atau mungkin bisa diganti tidak televisi, mungkin internet juga bisa. Dengan penemuan internet di sini pengaruhnya apa? Banyak sekali pengaruh internet. Komunikasi lebih cepat, informasi lebih cepat, kemudian kita bisa melihat dengan cepat keadaan dunia di negara lain. Nah, di sini jadi penemuan barunya itu satu, tapi pengaruhnya banyak. Itu yang ini yang pola memancar. Kemudian yang kedua yaitu ada pola menjalar. Nah, pola menjalar yang mana kira-kira? Kalau pola menjalar
Kalau pola yang menjalar itu dari judulnya saja menjalar, berarti yang ini penemuan barunya cuma satu tapi menjalarkan pengaruhnya dari P1 ke P2 ke P3 ke P4. Misalnya P1-nya di sini ada penemuan game online. Nah, ditemukan game online atau ditemukan HP. Nah, kemudian P2-nya karena sering main HP, jadi apa? Jadi malas. Nah, ternyata penemuan HP membuat siswa jadi malas. Karena malas, maka di sini nilainya jelek P3-nya. Karena malas nilainya jelek. Karena nilainya jelek, akhirnya tidak bisa naik kelas. Yang P4 tidak bisa naik kelas. Berarti di sini satu penemuan baru memberikan pengaruh secara menjalar terhadap ke hal yang lain. Tadi ya misalnya penemuan HP, HP P1, HP itu membuat siswa malas. Kalau malas nilainya turun. Kalau nilainya turun kemudian menjadi tidak naik kelas. Seperti itu ya. Saya kira paham ya anak-anak. Pola menjalar, jadi satu penemuan baru menjalarkan pengaruhnya ke hal yang lain. Dan yang ketiga ada pola memusat. Nah, ini gambarnya pola memusat. Kalau pola memusat di sini penemuan barunya lebih dari satu, ada P1, ada P2, ada P3. Penemuan barunya ini berpengaruh terhadap satu hal ya. Kalau yang dua pola tadi memancar dan menjalar itu penemuan barunya cuma satu, tapi kalau yang memusat penemuan barunya lebih dari satu, bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau di sini misalnya yang pola memusat P1-nya misalnya ada pesawat jet. Nah, yang kedua ada kereta api listrik, yang ketiga ada mobil cepat. Nah, dengan ditemukannya ketiga benda tersebut, mobil, kereta, pesawat, ini menyebabkan satu perubahan atau berpengaruh terhadap satu perubahan. Perubahannya apa? Menyebabkan satu perubahan, yaitu perubahannya lebih efektif dalam waktu atau lebih cepat sampai ke tempat tujuan ya. Jadi perubahannya satu, lebih cepat sampai ke tempat tujuan dengan ditemukannya alat transportasi tadi. Contohnya lain misalnya ditemukannya WA, ditemukannya Messenger, ditemukannya SMS. Nah, ini pengaruhnya apa? Lebih cepat dalam berkomunikasi. Nah, jadi penemuannya lebih dari satu, kemudian pengaruhnya satu terhadap satu hal. Seperti itu ya. Saya kira atau mudah-mudahan kalian paham mengenai pola penemuan baru ya. Jadi ada pola memusat yang ini, kemudian pola menjalar yang ini, dan pola memusat, memancar, menjalar, dan memusat. Itu adalah pola-pola penemuan baru. Kemudian setelah faktor yang kedua, kita akan lanjut ke faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga yaitu terjadinya konflik dalam masyarakat. Kita sudah belajar mengenai bab konflik pada kelas 11 semester 2. Dalam masyarakat masyarakat itu kan bersifat dinamis, selalu mengalami perubahan, selalu bergerak. Tidak mungkin masyarakat itu anteng diam, itu tidak mungkin. Jadi yang namanya masyarakat itu selalu mengalami perubahan. Nah, konflik di sini, kalau dalam masyarakat terjadi konflik, maka akan terjadi perubahan dalam masyarakat. Misalnya kamu bayangkan di daerah kamu terjadi konflik antar warga. Nah, apa yang berubah setelah terjadinya konflik? Yang pertama, satu, harta benda rusak, fasilitas umum sekolah, kemudian tempat ibadah, halte bis dan lain-lain akan mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua, selain harta benda timbulnya korban jiwa ya, korban jiwa, harta benda rusak. Kemudian yang ketiga akan terjadi perubahan kepribadian. Jadi pribadi orang-orang yang
pernah mengalami konflik itu akan mengalami perubahan, misalnya sering berprasangka buruk, timbulnya rasa curiga terhadap orang lain, rasa ketakutan yang berlebihan. Nah, jadi ini adalah contoh dari perubahan sosial yang terjadi akibat adanya konflik sosial. Kemudian norma-norma mulai berubah, sikap perilaku juga berubah. Nah, ini yang dinamakan bahwa konflik di sini mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Itu ya untuk faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat ada revolusi atau pemberontakan. Saya tahu kalian di pelajaran sejarah sudah banyak belajar tentang revolusi yang ada di dunia. Nah, kalau di gambar itu ada gambar Presiden Soeharto, ada revolusi atau pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu tahun 1998 atau dinamakan dengan masa reformasi, yang mana di sini seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat umum terutama mahasiswa bergerak turun ke jalan memberontak, berdemo untuk menurunkan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Jadi Pak Harto itu kepenaan ya, terlalu nyaman jadi presiden sampai 32 tahun. Kemudian para mahasiswa di seluruh Indonesia turun ke jalan, demo besar-besaran untuk menurunkan Presiden Soeharto. Akhirnya Presiden Soeharto mau mengundurkan diri, turun dari jabatannya setelah banyak rakyat didemo oleh rakyatnya. Nah, setelah terjadinya revolusi itu banyak sekali perubahan yang terjadi di Indonesia. Nah, mungkin juga sudah kalian pelajari dalam pelajaran sejarah. Misalnya yang paling gampang contohnya adalah partai. Nah, munculnya partai-partai. Kalau dulu zamannya Pak Soeharto itu partainya cuma ada 3, merah, kuning, hijau, yaitu ada PDI, Golkar, dan P3, hanya itu. Kalau dulu itu pegawai negeri harus memilih Golkar, kalau tidak memilih Golkar nanti akan dipecat. Nah, tapi setelah terjadinya reformasi, pegawai negeri itu bebas mau milih partai apapun boleh. Partai dalam pemilu itu juga sekarang banyak sekali setelah terjadinya reformasi, lebih dari 10 bahkan ya, sampai kita bingung mau milih partai apa. Kalau dulu cuma 3, kalau sekarang 10 lebih malah. Kemudian kita lebih bebas untuk mengeluarkan pendapat perubahannya. Kemudian yang terjadi pada masa reformasi itu juga dulu terjadi pembantaian terhadap etnis Cina dulu ya. Banyak orang pada saat demo itu banyak orang menjarah mal-mal, toko-toko besar milik etnis Cina yang terjadi saat itu. Itu contoh dari reformasi, pemberontakan atau revolusi yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi. Atau contoh yang lebih gampang lagi ada revolusi industri di Inggris. Nah, revolusi di industri di Inggris di sini terjadi perubahan besar-besaran yang awalnya dari negara agraris menjadi industri, yang awalnya semuanya menggunakan tangan manual berubah menjadi menggunakan mesin. Otomatis di sini masyarakatnya pasti mengalami yang namanya perubahan. Yang awalnya tangan jadi mesin, yang awalnya agraris jadi industri. Masyarakatnya banyak mengalami perubahan. Perubahannya apa setelah jadi revolusi? Mata pencahariannya berubah, lingkungan masyarakatnya berubah, bangunan rumahnya berubah, pekerjaannya berubah, gaya hidupnya berubah, nilai dan norma berubah, dan sikapnya juga akan mengalami perubahan. Nah, itu contoh dari perubahan karena faktor ini revolusi atau pemberontakan. Nah, itu ya, itu faktor yang pertama tadi. Ya, ada faktor internal ya, ada bertambah berkurangnya penduduk, kemudian penemuan baru, kemudian terjadinya revolusi atau pemberontakan, dan terjadinya konflik. Itu 4 faktor intern. Nah,
Sekarang faktor yang ekstern. Faktor yang ekstern itu terdiri dari 3. Sebentar. Nah, yang pertama adalah faktor lingkungan alam atau faktor fisik. Nah, yang dimaksud faktor lingkungan alam di sini kok bisa mempengaruhi perubahan sosial? Misalnya terjadinya bencana alam. Ada gunung meletus, ada banjir, ada tsunami, ada tanah longsor. Nah, biasanya masyarakat yang di daerahnya terjadi bencana alam akan berpindah ke tempat lain yang lebih aman. Nah, kalau masyarakatnya berpindah, otomatis masyarakat itu akan mengalami perubahan sosial. Di tempat yang baru, masyarakat yang pindah karena terjadinya bencana alam akan mengalami perubahan sosial. Misalnya, pekerjaannya berubah. Nilai-nilai yang dianut dari daerah yang awalnya terjadi bencana pindah ke daerah yang lain, nilai dan normanya berubah. Gaya hidupnya berubah. Jadi di sini faktor lingkungan alam karena bencana alam bisa mempengaruhi atau menyebabkan masyarakat atau seseorang mengalami perubahan sosial. Itu ya, faktor yang pertama, faktor eksternal. Kemudian yang kedua ada faktor pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, bisa dilihat pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang sebelah kanan itu anak-anak pang, yang mana seperti yang kita lihat sekarang banyak sekali anak-anak pang yang berkeliaran. Nggak tahu itu orang tuanya mungkin sudah bingung mencarinya ya, sampai akhirnya kewalahan. Banyak sekali jadi anak-anak pang ya, itu kan pengaruh budaya asing. Jadi contoh yang lain, pengaruh budaya asing bisa menyebabkan seseorang mengalami perubahan. Kamu sendiri misalnya sudah mulai terpengaruh budaya asing dari gaya pakaian. Nah, gaya pakaiannya yang dulu mungkin biasa-biasa saja sekarang sudah mengikuti tren. Saya suka sekali dengan budaya Korea, Bu, K-pop. Wah, rambutnya ikut-ikutan gaya K-pop, bajunya K-pop, makanannya K-pop, bahkan bahasanya memakai bahasa Korea. Nah, itu artinya pengaruh kebudayaan masyarakat lain di sini bisa menyebabkan masyarakat mengalami perubahan sosial. Contoh yang lain lagi, misalnya selain perubahan sikap ya, seperti minum-minuman keras, itu kan bukan budaya kita. Free sex atau seks bebas, nah itu juga bukan budaya kita. Jadi di sini kalian juga harus hati-hati ya, jangan sampai budaya orang lain yang negatif, yang jelek itu malah kalian tiru. Nah, kalau meniru itu budaya-budaya yang bagus saja. Misalnya budaya orang Jepang yang bagus-bagus, misalnya rajin, tepat waktu, tidak jam karet, tidak telatan. Nah, misalnya, atau mungkin yang bekerja keras, etos kerjanya tinggi. Nah, itu yang baik-baik yang ditiru ya. Kalau yang jelek-jelek, budaya yang narkoba, minuman keras, budaya barat yang memakai baju-baju yang seksi, memakai baju-baju yang mini, nah rok mini misalnya, celana mini. Nah, itu kalau bisa dan harus kita hindari. Kita orang timur harus tahu adat ketimuran. Kalau yang baik tidak usah diganti dengan budaya yang buruk. Begitu ya. Untuk faktor yang kedua, kemudian faktor yang ketiga ada peperangan. Nah, bisa dilihat di gambar peperangan. Kalau peperangan itu kalian bisa membayangkan perang antara Palestina dan Israel yang sudah terjadi bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan mungkin ratusan tahun, sudah dari dulu sampai dari saya kecil sampai sekarang masih terjadi konflik atau masih terjadi peperangan ya. Dampak misalnya perubahan apa setelah terjadi peperangan? Kamu lihat di Palestina maupun di Israel, banyak gedung-gedung yang rusak, anak-anak tidak bisa sekolah, bahkan beribadah saja selalu dengan rasa was-was, deg-deg karena di atas rumah mereka banyak roket-roket berterbangan, banyak bom-bom dilempar dari Israel misalnya.
sekolah rusak, kantor-kantor yang lain rusak, banyak keluarga yang meninggal, tidak bisa beribadah dengan tenang. Nah, itu contoh dari perubahan sosial yang terjadi akibat dari peperangan. Tidak bisa sekolah, bahkan di sini kesulitan untuk makan, kesulitan untuk mencari air bersih. Banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya perang kemudian meninggal. Nah, itu contoh dari perubahan sosial yang terjadi akibat perang. Seperti itu ya anak-anak. Itu tadi faktor intern dan ekstern yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat chat. Bu Lina ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.